Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bisa segera punya rumah impiannya. Hari ini Gede khusus nih, ingin kasih lihat ke semua sobat gudang desain rumah keren di atas lahan 4x6 meter, tapi bisa kelihatan mewah banget loh. Kira-kira seperti apa kak? Yuk sama-sama kita lihat aja langsung. Mas, itu mas rumahnya yang kiri, yang 2 lantai itu mas, yang tingkat. Nah iya ini mas. Nah, ini adalah tampak depan desain rumah hari ini ya kak. Gimana? Gak kalah dong dengan desain rumah di perumahan. Tetap keren juga nih kak. Rumahnya ini dijelaskan dulu ya kak. Berdiri di atas lahan 24 meter persegi 4x6. Luas bangunannya 39 karena 2 lantai. Budgetnya di kisaran 135 sampai 155 juta. Desain rumah hari ini akan punya 2 akses masuk. Yang pertama langsung menuju ke ruangan duduk keluarga, dan satu lagi dari arah samping menuju ke bagian ruangan servis dan area kamar mandi yang pertama di lantai dasarnya. Dapurnya ada di bagian belakang rumah ya kak. Sementara di lantai 2, kamar tidur utama Gede letakkan di bagian depan lengkap dengan area balkon, diikuti dengan kamar tidur anak di belakangnya. Lalu juga ada kamar mandi di bagian lantai 2-nya. Lalu untuk desain atapnya, khusus di bagian atas balkonnya Gede gunakan penggunaan kanopi kaca yang ditempered dikombinasikan dengan atap pelana di bagian inti rumahnya. Di belakang ada bagian yang Gede dak untuk meletakkan toren airnya ya kak. Gede mau ajak Aganasista untuk lihat bagian belakang rumahnya nih. Tepat di bagian belakang kanan rumah ini akan ada beberapa bukaan. Bukaan yang pertama adalah kanopi kaca dari arah dapur yang ada di bawahnya, diikuti dengan bukaan dari arah kamar mandi di lantai 2. Kemudian ada 1 buah bukaan jendela besar yang menerangi area tangga di bagian belakangnya. Di sisi belakang kiri rumah ada bukaan jendela dari arah kamar tidur anaknya kak. Yuk sekarang kita lihat lebih detail bagian tampaknya ya. Di lantai 2 ini ada bukaan jendela besar yang mengarah dari bagian kamar tidur utama yang ada di belakangnya. Di bagian atas dari jendelanya Gede berikan topian yang Gede majuin 45 cm ya kak. Juga Gede padukan lagi dengan pasangan panel conwood di bagian lantai 2 ini. Kalau kita pindah ke tampak yang bagian lantai dasar, ada lagi panel conwood di sisi depan kanan rumah, dilengkapi dengan lampu hias di bagian depannya. Seperti tadi Gede katakan, rumah ini punya 2 akses. Akses yang pertama, pintu depan ini akan membawa Aganasista ke bagian ruangan keluarga, sedangkan pintu sampingnya akan membawa Aganasista ke bagian ruangan servis di desain rumah hari ini. Yuk kita mendekat ke rumahnya dan kita mulai lihat dari area parkiran motornya ini ya kak. Untuk pintunya Gede menggunakan pintu geser. Area parkiran motor ini Gede buat dengan ukuran 1,25 meter dikali 2 meter. Bisa diperpanjang dengan membuka pintu samping yang ada di belakangnya ya kak. Nah, walaupun rumah ini tuh tidak terlalu besar kan, tanahnya hanya 4x6, namun kita harus tetap pastikan di bagian depan rumah ada area resapan yang walaupun ukurannya terbatas nih. Untuk area resapan yang di depan ini Gede buat dengan ukuran 2,75 meter dikali 0,8 meter, 80 cm ya kak. Lalu rumahnya sendiri Gede buat berada di ketinggian 40 cm dari jalan yang ada di depan rumah, untuk jaga-jaga apabila areanya suka ada genangan air. Nah setelah kita lihat bagian luarnya, langsung aja nih kita akan masuk dan kita lihat bagian interiornya kak. Gak kalah kok dengan rumah di perumahan. Walaupun tanahnya mungil, tapi Gede selalu usahakan ruangan-ruangan penting memiliki ukuran yang pas. Contohnya ruangan keluarga ini nih, Gede buat dengan ukuran 2,75 dikali 3,2 meter, dimana tepat di bagian atas dari sofanya akan ada akses untuk menuju ke bagian lantai 2. Di belakang meja TV itu adalah area ruangan servis ya kak. Supaya rumahnya terasa lebih luas walaupun tanahnya terbatas, di bagian belakang itu akan ada area dapur yang Gede pisahkan dengan pintu lipat. Jadi pintu lipatnya ini bisa dibuka, menjadikan 2 ruangan ini terasa lebih luas. Kemudian itu di sebelah kanan kamera adalah akses untuk menuju ke area servis dan kamar mandi yang pertama. Kita lihat dulu yuk kak area dapur yang ada di belakang ini. Walaupun tanahnya mungil, bukan berarti dapurnya harus sempit.
Di sini Gede buat dapurnya dengan ukuran 2,75 dikali 2 meter. Karena kalau Gede buat lebih kecil, nanti pasti Gede diomelin deh oleh para sista. Dan supaya lebih keren lagi, tepat di bagian samping dari dapurnya, Gede buatin satu buah taman kecil berukuran 0,5 dikali 2 meter, lengkap dengan finishing batu alam dan ornamennya di bagian dinding dapur ini. Nanti Gede berikan linknya di kolom deskripsi video untuk agenda sista yang mau lihat-lihat harga ornamen batu alamnya. Nah, dari arah ruangan keluarga dan dapur kita pindah ke sisi kiri rumah. Berada di bagian sisi kiri rumah adalah area ruangan servis yang Gede buat dengan ukuran 2,75 dikali 1,25 meter. Area servisnya ini turun satu undakan kira-kira 20 cm ya kak dari area ruangan keluarga. Di area servis ini Gede sudah letakkan satu buah mesin cuci yang berada tepat di bagian depan dari kamar mandi yang pertama. Untuk kamar mandi yang pertama ini Gede hanya meletakkan satu buah kloset duduk ya kak. Kamar mandinya sendiri ukurannya 1,25 kali 1,25 meter yang bisa digunakan oleh agan dan sista maupun para tamu untuk buang air kecil ya kak. Bisa juga untuk menunjang kebutuhan mencuci. Area ruangan servis yang di bagian samping ini juga akan berguna sebagai tempat menyimpan kendaraan agan dan sista di malam hari. Karena panjangnya 2,75 meter, ini cukup untuk menyimpan satu buah kendaraan motor ya kak. Nah, setelah kita lihat area ruangan servisnya, semua ruangan di lantai dasar ini sudah Gede jelaskan. Secara garis besar, agan dan sista bisa lihat, walaupun tanahnya tidak terlalu besar, namun dengan penataan yang tepat, ruangan-ruangan yang ada di lantai dasar ini tetap bisa terasa nyaman. Nah, sekarang langsung aja yuk kak, kita naik dan kita lihat lantai 2-nya. Dihubungkan dengan satu buah tangga yang memiliki lebar 75 cm dan berada di ketinggian 3 meter, ini adalah area lantai 2-nya. Sesaat agan dan sista naik, akan ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian belakang rumah, di mana di sebelahnya akan ada area kamar mandi kedua di desain rumah hari ini. Kemudian diikuti dengan pintu ke kamar tidur anak dan ke kamar tidur utamanya. Sekarang kita lihat satu-satu ya kak. Kita mulai dulu dari area kamar mandinya. Karena area kamar mandinya ini berbentuk lorong, tepat di bagian ujungnya Gede berikan pasangan cermin 5 mili agar membuat area di depan kamar mandi ini terasa lebih luas. Nah, sekarang untuk area kamar mandinya sendiri di sini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,25 meter yang memiliki bukaan mengarah ke bagian sampingnya, tepatnya ke bagian atas dari area dapurnya. Dari arah kamar mandi yang kedua ini Gede mau ajak agan dan sista untuk melihat area kamar-kamar tidurnya. Di rumah kali ini Gede udah siapin 2 buah kamar tidur ya kak, kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Apabila agan dan sista merupakan pasangan yang baru menikah, area kamar tidur anak ini bisa dialihfungsikan dulu sebagai area gudang. Nah, ini adalah area kamar tidur anak yang Gede desain dengan ukuran 2 kali 2,25 meter. Harap maklum ya kak, tanahnya terbatas hanya 4 kali 6 meter. Di sini sudah Gede berikan tepat di bagian kaki ranjangnya bukaan yang mengarah ke bagian belakang rumahnya. Nah, dari arah kamar tidur anaknya kita akan keluar ke bagian koridor berbelok ke kiri menuju ke kamar tidur utama yang ada di depan rumah. Selain area ruangan keluarga yang ada di bawah, area kamar tidur utama ini juga Gede prioritaskan untuk memiliki ukuran yang cukup nyaman. Area kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran 3 meter dikali 2,5 meter, yang mana ukuran ini sudah cukup oke karena lahannya hanya 4 kali 6 meter. Untuk membuat area kamar tidur yang terasa lebih luas, di bagian kaki ranjang Gede berikan bukaan besar mengarah ke depan rumah, dan di bagian sampingnya ada pintu geser yang mengarah ke bagian balkon. Dengan adanya 2 buah bukaan ini, area kamar tidurnya dijamin tidak akan terasa sempit. Tepat di bagian belakang dari area balkonnya juga ada bukaan jendela yang mengarah ke bagian area tangga ya. Nah, untuk agan dan sista yang menginginkan Kak Gede bisa nggak ada kamar mandi di kamar tidur utamanya? Area balkon ini bisa ditutup aja dan dijadikan area kamar mandi di bagian kamar tidur utamanya ya kak. Memang tidak terlalu besar. Nah, setelah Gede kasih lihat area balkonnya, sebelum Gede akhiri video hari ini, Gede ingin memberikan 2 lagi alternatif warna yang bisa agan dan sista pilih.
Untuk alternatif warna yang kedua, Agan dan Sista bisa menggunakan perpaduan warna hijau dan putih yang selalu menjadi pemenang di dua video sebelumnya. Apabila Agan dan Sista menggunakan warna hijau, bagian pagarnya pastikan di coating lagi di finish dengan warna putih supaya lebih serasi. Untuk alternatif warna berikutnya adalah penggunaan warna ungu muda yang juga banyak disukai oleh Sobat Gudang Desain. Untuk yang warna ungu ini juga bagian pagarnya di finish dengan cat yang berwarna putih. Nah, kalau dari ketiga warna yang sudah Gede berikan pada video kali ini, Gede pilih yang warna ungu yang Gede suka. Kalau Agan dan Sista suka yang mana? Coba nanti komen di bawah ya. Kita lihat ya kak, warna hijau bisa menang 3 kali berturut-turut atau enggak nih? Nah, setelah Gede berikan alternatif warna tadi, berarti keseluruhan paket desain rumah hari ini sudah Gede jelaskan. Semoga videonya bisa menambah semangat Sobat Gudang Desain dalam mengejar rumah impiannya ya. Ini Gede berikan lagi 2 link video yang gak kalah keren loh kak, nanti bisa diintip lagi. Akhir kata, terima kasih sudah menonton sampai habis. Bantu like dan share videonya ya kak. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.